Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 PDB 31 akan mempresentasikan final project usaha kita, yaitu Duta Risol untuk mata kuliah PKK. Next. Nama usaha kita yaitu Duta Risol dengan tagline Duta Risol bikin kenyang, bikin sayang. Dan perkenalkan, tim kita ada yang pertama Muhammad Ansar dari desain dan marketing, selanjutnya Fauzia Alia sebagai ketua tim, Diah Wahyuni sebagai keuangan, Sadat Duta sebagai marketing dan brand ambassador, Gilang, Farid, dan Raffi sebagai tim produksi. Next. Dan ini untuk varian produk kita dari Duta Risol, ada risol mayo, risol rogut, risol coklat pisang, dan risol khas Nusantara yaitu bumbu Madura. Next. Untuk latar belakang dan ide usaha ini, yaitu usaha ini berangkat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat akan makanan yang lezat, praktis, dan tetap sehat, namun tetap memiliki tampilan yang menarik dan harga yang terjangkau. Berdasarkan pengamatan kami, banyak konsumen terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja membutuhkan produk makanan siap saji yang mudah dinikmati kapan saja, tetapi pilihan yang tersedia seringkali kurang memenuhi standar rasa, kebersihan, dan estetika. Selain itu, tren di media sosial menunjukkan bahwa makanan dengan tampilan menarik dan gaya modern semakin diminati. Konsumen tidak hanya ingin rasa yang enak, tetapi juga produk yang memiliki nilai visual sehingga layak dipromosikan atau dibagikan di media sosial. Next. Untuk alasan kita memilih ide usaha ini, yaitu makanan adalah kebutuhan pokok yang selalu memiliki permintaan tinggi. Peluang besar karena tren estetika food, healthy food, dan homemade food terus meningkat. Banyak produk kompetitor yang belum mengutamakan tampilan, kualitas bahan, dan konsisten rasa. Lalu permasalahan yang ingin dipecahkan yaitu kurangnya pilihan makanan yang terjangkau namun tetap berkualitas. Minimnya inovasi produk makanan yang menarik secara visual, padahal konsumen kini lebih memilih makanan yang instagramable. Konsumen kesulitan menemukan produk yang praktis tetapi juga higienis dengan standar kualitas yang terjamin. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada Business Model Canvas atau BMC, dan ini ada 9 poin yang menjadi inti dari apa yang akan kita lakukan serta apa saja yang bakalan kita keluarkan secara pengeluaran lalu secara pendapatan. Next, Bang Sar. Oke. Nah, untuk keunggulannya sendiri itu kita itu membangun keunggulan yang kompetitif melalui inovasi varian yang unik yaitu ayam Madura, dan untuk lokasinya sendiri kami berjualan itu di kampus yang strategis yaitu kampus Universitas Airlangga. Nah, meskipun ini ada tantangan tersendiri yaitu untuk menyeimbangkan internal yaitu durabilitas produk yang rendah serta manajemen waktu. Nah, peluang besarnya itu ada di pasar mahasiswa dan pemasaran digital yang menjadi kunci untuk kita bisa berjualan. Namun kami juga harus waspada terhadap ketatnya persaingan industri jajanan yang ada di kampus serta adanya fluktuasi harga bahan baku lalu tantangan untuk meyakinkan konsumen untuk dirasa yang baru. Nah, maka dari itu kami menerapkan strategi pemasaran yang edukatif guna mengubah skeptisme yang di awal menjadi loyalitas untuk konsumen kami. Nah, dengan sinergi yang ada ini, itu diharapkan bahwa kami bisa menciptakan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika persaingan yang ada. Selanjutnya untuk logo dan tagline. Nah, logo kami sendiri diambil dari potret salah satu anggota tim. Kami terinspirasi menggunakan tipe logo seperti ini dari PMP Farina dan juga KFC. Nah, karena menurut kami tipe logo seperti ini sangat mudah diingat oleh konsumen serta dapat dengan mudah dijadikan sebagai sebuah trademark atau ciri khas yang membedakan bisnis kami dengan bisnis yang lain. Nah, untuk tagline kami sendiri merupakan Duta Risol bikin kenyang, bikin sayang. Nah, berdasarkan tagline ini kami bertujuan untuk memberikan produk yang terbaik mulai dari menggunakan bahan-bahan yang fresh, porsi yang mengenyangkan, hingga membuat para konsumen kami merasa senang saat membeli dan menikmati produk dari kami. Selanjutnya, Duta Risol sendiri merupakan brand risol homemade kami yang mengutamakan cita rasa, kualitas, dan juga kebersihan. Nah, kami menawarkan berbagai varian yang inovatif seperti risol mayo, risol rogut, risol pisang, coklat, dan juga risol Madura. Dengan tekstur kulit yang renyah dan isian yang melimpah, Duta Risol siap menjadi pilihan praktis
serta terbaik untuk segala suasana. Nah, untuk channel distribusi kami sendiri, kami menggunakan Instagram dan juga kontak dari WhatsApp. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada pemasaran digital. Jadi kami menggunakan Instagram sebagai media promosi utama kami karena itu efektif menampilkan konten yang visual dan mudah dijangkau banyak orang. Kami juga membuat poster untuk setiap varian risol yang berisi itu ada nama variannya, keunggulan rasa, dan harga. Next. Nah, untuk contoh promosinya itu kita bisa lewat di lokasi Car Free Day, terus Instagram tentunya, lalu melewat status WA dan grup-grup WhatsApp yang kita share. Dan selanjutnya terkait evaluasi produk dan juga strategi penjualan. Yang pertama itu ada perubahan produk. Jadi di sekitar minggu ke-7 itu kami menciptakan produk baru yaitu Risol Mayo Extra, di mana munculnya produk ini karena adanya suatu permasalahan. Konsumen ini merasa bahwa produk kami kekurangan mayo di dalamnya, sehingga kami memutuskan untuk menciptakan produk Risol baru yaitu Risol Extra Mayo. Untuk sekitar harganya di harga 4.000 dengan modal 3.500. Terkait strategi selama proses ini, kami memasarkan produk yang baru ini dengan cara offline, mulut ke mulut, untuk selama ini agar produk baru kami ini bisa menyebar dengan lebih cepat, sehingga kami rasa dengan menyebarkan dari mahasiswa ke mahasiswa lain bisa menyebabkan varian Extra Mayo ini bisa tersebar ke angkatan mereka masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya terkait hasil dan profit, dipersilahkan. Oke, untuk hasil dan profit tertera yang seperti di BPT, kami menjual sekitar 360 pieces risol dengan total sekitar 1.099.000 dengan keuntungan telah kami peroleh yaitu 181.500. Next. Nah, untuk pendapatan harian itu selalu meningkat setelah strategi PO awal yang telah kami tawarkan. Untuk CFD sendiri itu pendapatan awal kecil, lalu untuk PO-nya sendiri itu lonjakan dalam pesanan dan juga omset. Total pendapatan yang telah kami capai itu 1.099.000 yang telah saya sebutkan, sehingga laba bersih yang telah kami peroleh itu sekitar 132.500 dengan beban gaji karyawan itu 7.000 per 7 orang. Lalu sistem PO itu lebih menguntungkan dibandingkan penjualan CFD. Terima kasih. Oke, untuk bagian refleksi dan strategi berlanjutan, selama pelaksanakan usaha Duta Risol, kami memperoleh banyak pengalaman berharga tentang dunia kewirausahaan, mulai dari proses produksi, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan. Kami menyadari bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh konsistensi, strategi promosi, serta kemampuan beradaptasi terhadap kondisi pasar. Pada minggu kedua dan ketiga menjadi pembelajaran penting bagi kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan strategi. Sebagai langkah keberlanjutan usaha, kami akan terus berinovasi dengan menambah variasi rasa, menjaga kualitas bahan baku dan kebersihan produksi, serta meningkatkan pemasaran digital melalui media sosial. Selain itu, perluasan saluran distribusi melalui sistem titip jual dan partisipasi dalam bazar juga menjadi langkah-langkah tersebut. Kami berharap dari Sol dapat terus berkembang dan bertahan dalam jangka yang panjang. Lanjut. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya usaha Duta Risol, baik dosen pengampu, teman-teman, maupun para konsumen yang telah memberikan kepercayaan kepada produk kami. Melalui proyek ini, kami tidak hanya belajar tentang teori kewirausahaan, tetapi juga mempraktikkan secara langsung bagaimana membangun dan mengelola sebuah usaha. Kami berharap Duta Risol dapat terus berkembang dan menjadi produk camilan yang digemari oleh berbagai kalangan. Demikian presentasi dari kami. Kami berharap usaha ini dapat menjadi langkah awal kami dalam dunia wirausaha. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.